Kok ada Islam malah membelenggu, mengungkung, ada yang salah dalam pemahaman kita atau cara kita menerapkan Islam. Atau jangan-jangan kita sendiri yang membelenggu diri kita sendiri. Karena prinsip dasarnya Islam itu liberty, membebaskan. Ya tauhid itu sendiri kan sifatnya membebaskan. Dan egaliter, persamaan. Tauhid itu kan juga sangat persamaan. Tauhid itu kan isinya cuma dua, hidup ini, kholik sama makhluk. Semua yang bukan makhluk, semua yang bukan kholik pasti makhluk. Dan sebaliknya juga begitu. Aku dan dia dan engkau dan semua manusia yang lain itu sejajar semua. Semuanya makhluk. Di atas itu baru ada kholik. Tidak boleh ada makhluk yang lain kita taruh di atas kita. Itu lawannya tauhid, namanya syirik. Banyak dikenal orang. Beliau nulis di harian secara berkala tentang sosialisme Islam. Ini yang diidealkan, sehingga karena bagi Pak Cokro kekuatan paling besar di Indonesia, meskipun zaman itu belum jadi Indonesia, yang mungkin mempersatukan adalah Islam. Diakui atau disangkal, tetap identitas yang seragam paling mayor yang bisa jadi modal untuk bersatu itu identitas namanya Islam. Kalau kita semua bersatu yang muslim-muslim itu luar biasa. Katanya Pak Cokro, ini sumber daya yang luar biasa, harus kita kelola dengan baik. Makanya sosialisme pun sifatnya Islam. Sosialisme Islam itu bukan sosialisme gaya barat, ajarannya Karl Marx dan kawan-kawan, terus dikasih visi Islam. Tidak begitu katanya Pak Cokro. Ajaran Islam itu sendiri sudah sangat sosialis. Bagi yang mau ngaji, coba dicek Al-Quran, dicek peri kehidupan Rasulullah, sunnahnya, semuanya coraknya sosialis. Jadi sosialisme itu justru cirinya ajaran Islam. Jadi bukan belajar Karl Marx terus diislamkan, tidak begitu. Ya, jadi Karl Marx sendiri kan sudah sangat Islami, jenggotnya aja sudah sama. Ya, tidak. Jadi bukan begitu katanya Pak Cokro. Dia ngeritik, kalau nanti di belakang dia ngeritik Marxisme, ngeritik sosialisme gaya barat. Enggak, katanya Pak Cokro, Islam itu sudah sangat sosialis. Maka jalankan Islam secara konsekuen, lahirnya sosialisme. Jadi kalau sama kapitalisme enggak sinkron, enggak nyambung. Dari banyak ayat konotasinya katanya Pak Cokro. Meskipun di salah satu tulisannya untuk menyebut apa sih sosialisme itu, paling tidak ada 3 komponennya, yaitu kemerdekaan, persamaan, persaudaraan, liberty, equality, dan fraternity. Ini barat sebenarnya baunya, ya kan? Tapi katanya Pak Cokro enggak, itu bukan barat. Islam itu sudah kayak gitu prinsipnya sejak awal. Islam itu membebaskan. Coba dilihat perjuangan para nabi termasuk Nabi Muhammad sejak awal. Visinya kan satu, membebaskan dari kungkungan aristokratisme Quraisy, dari kebertuhanan yang tidak masuk akal, yang politeis, dari banyak, semua dibebaskan, termasuk perempuan kan dibebaskan secara luar biasa oleh Nabi, termasuk budak-budak yang dibebaskan, kasta-kasta dalam masyarakat semua dihapus, persaingan antar suku, persaingan antar kabilah semua dihapuskan, sangat Islami. Jadi prinsip liberty itu prinsipnya Islam.
membebaskan. Kok ada Islam malah membelenggu, mengungkung, ada yang salah dalam pemahaman kita atau cara kita menerapkan Islam. Atau jangan-jangan kita sendiri yang membelenggu diri kita sendiri. Karena prinsip dasarnya Islam itu liberty, membebaskan. Ya tauhid itu sendiri kan sifatnya membebaskan. Dan egaliter, persamaan. Tauhid itu kan juga sangat persamaan. Tauhid itu kan isinya cuma dua, hidup ini, kholik sama makhluk. Semua yang bukan makhluk, semua yang bukan kholik pasti makhluk. Dan sebaliknya juga begitu. Aku dan dia dan engkau dan semua manusia yang lain itu sejajar semua. Semuanya makhluk. Di atas itu baru ada kholik. Tidak boleh ada makhluk yang lain kita taruh di atas kita. Itu lawannya tauhid, namanya syirik. Jadi persamaan itu justru ajaran dasarnya Islam. Equality itu justru nyawanya ajaran Islam. Dan yang ketiga persaudaraan, fraternity, brotherhood. Kita semua saudara. Nabi itu zaman itu kan sering mempersaudarakan antara muhajirin sama ansor, antara budak sama yang merdeka. Banyak sekali kerjaannya Nabi mempersaudarakan. Lawannya kita hari ini. Hari ini kita sering nyari musuh. Yang sudah saudara kita anggap musuh. Hari ini kita ngomong aja nggak berani, khawatir dilaporkan. Iya, lo itu menunjukkan kita tidak saudara lagi. Kalau sesama saudara itu kan saya bilang di permaafan kemarin, no sorry, no thank you. Itu formalisme dalam pergaulan, sorry dan thank you itu. Kalau kita sudah saudara, ada saudaranya salah ya dimaklumi, kalau ada space-nya ya dimaafkan, kemudian diluruskan kalau keliru. Tidak pakai terima kasih, tidak pakai maaf. Wong sama saudara. Sekarang kita ngomong aja kan takut keliru. Begitu keliru urusannya polisi. Orang bilang, maaf saya salah ngomong, saya khilaf, tidak peduli, pokoknya salah. Salahmu sendiri nggak ikut kelompokku, kalau ikut kelompokku tak maafin. Kalau beda kelompok enggak, kamu pokoknya keliru. Kan kita mentalnya begitu hari ini. Tidak ada beratur. Nabi capek-capek membangun persaudaraan, kita dengan santainya mecah-mecah, bikin hijab sendiri antar saudara. Nah itu sebenarnya di antara kritiknya Cokro. Islam itu enggak, dia liberty, equality, dan fraternity. 3 komponennya sosialisme. Terus, ini tadi yang saya bilang, apa sih yang salah dari Marx? Katanya Cokro, kesalahannya Marx adalah mengingkari Tuhan dan fokus hanya pada materi. Dan itu pasti bukan kita. Katanya Marx, agama itu hanya untuk mengalihkan perhatian kelompok budak, kelompok buruh. Jadi agama itu sumber masalah. Padahal dalam Islam tidak begitu. Agama itu sumber solusi. Jadi kalau hari ini agama sering jadi sumber masalah, posisi kita kayak kelompok Marx dan kawan-kawan justru memposisikan agama jadi sumber masalah. Harusnya agama itu sumber solusi. Ada masalah, kita lari ke agama. Kira-kira apa jawaban agama? Hari ini sebaliknya, agamanya yang jadi masalah. Nah terus kita larinya kemana? Ya kan? Masuk larinya ke Karl Marx. Jadi dikritik oleh Pak Cokro, jadi enggak, Karl Marx keliru, kita enggak mungkin ngikut Karl Marx. Karena kita percaya Tuhan, tidak sekedar sebagai pelarian. Kalau di Marxismenya Marx, Tuhan jadi pelarian belaka. Nah, justru Islam itu solusi dari kolonialisme, dari penjajahan. Solusi dari feodalisme, karena Islam mengajarkan kesetaraan, persaudaraan, dan kebebasan. Nah ini gagasan itu rasanya kayak gagasan hari ini, aktual sekali.
Ya memang beberapa kalangan kan menghidupkan lagi cara berpikir seperti ini. Meskipun jauh sebelumnya ternyata para founding father-nya Indonesia sudah punya gagasan-gagasan jernih semacam ini. Makanya rugi kalau kita melewatkan mereka. Banyak mutiara yang bisa kita ambil dari mereka. Terus, nah, ya karena meskipun mengkritik Marx bukan berarti karena Marx kan mengkritik kapitalisme. Bukan berarti terus pro kapitalisme. Cokro tetap juga anti kapitalisme. Kenapa? Kapitalisme itu pasti tidak Islam. Buktinya apa? Islam antipati terhadap yang namanya riba. Riba itu bahasa kasar dari mengambil keuntungan dari orang yang tidak berdaya, tidak punya jalan lain, karena dia sedang butuh. Itu kan bahasa kasarnya riba. Yo nanti debatlah itu hari ini tentang apa bang itu riba, itu urusanmu, debat dewe. Tapi yang jelas sosialisme versi Pak Cokro dia mengkritik praktek-praktek penghisapan, penindasan, memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan kita. Kalau bahasa agama, kezoliman di level apapun itu dikritik habis-habisan oleh Pak Cokro. Dan Islam anti kapitalisme. Contoh paling kelihatan adalah ketika Nabi menyuruh membebaskan para budak. Bukti paling nyata dari penghisapan, penindasan, penzoliman pada manusia itu kan fenomena yang disebut perbudakan. Manusia bisa diperjualbelikan. Yang beberapa waktu lalu dipraktekkan oleh kelompok ISIS itu kan, yang ada pasar budak. Tawanan-tawanan perang yang dijual. Jadi perempuan-perempuan dijual, tinggal beli. Punya uang berapa kamu? Ya besarnya uangmu menentukan kamu beli yang tipe apa. Kan begitu. Oh itu atau jangan-jangan kamu suka yang kayak gitu. Kalau mengandalkan pendekatan personal tidak mampu saya Pak, beli aja lah. Nah, jadi itu fenomena perbudakan ini kan jual beli manusia. Dan oleh Islam via Nabi Muhammad ditentang habis-habisan. Bahkan secara bertahap dihapuskan. Kalau ada kesalahan tertentu, perilaku-perilaku menyimpang tertentu, di antara dendanya, kalau di Islam kan banyak itu, membebaskan budak. Karena memang Islam anti penindasan, dan kapitalisme itu sifatnya menindas. Oke, ya silahkan kamu analisis sendiri Indonesia hari ini itu kapitalis apa bukan. Itu diskusi yang lain. Kapan-kapan kita kalau ada waktu ya kita ngomong. Mungkin di Adam Smith atau di siapa kita ngomong kapitalisme. Seperti apa. Meskipun katanya Fukuyama tidak bisa, sudah selesai kapitalisme itu. Selesai dalam arti tidak akan ada perkembangan selanjutnya, akan terus kapitalis. Kalau sudah kapitalis itu sudah the end of history, akhir sejarah kita. Jadi yang bisa mengakhiri kapitalis cuma kiamat. Jadi wong yang mengkritik kapitalisme juga masuk dalam sistemnya. Jadi agak susah keluarnya, jadi ya sudah.